Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda. Saya akan menjelaskan tata cara tayamum, yaitu yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian renggangkan jari jemari, letakkan di debu atau tembok, tekan-tekan sehingga debu tersebut melekat. Kemudian angkat tangan, tiup telapak tangan agar debu tersebut menipis. Tiup dengan arah berlainan dari sumber debu tersebut. Yang kedua, membaca niat tayamum, yaitu nawaitu tayamum liistibahati sholati fardan lillahi ta'ala. Kemudian usapkan ke wajah dengan merata. Kemudian setelah mengusap tangan ke wajah, bersihkan sisa debu tersebut. Kemudian ulang, renggangkan jari jemari, letakkan di debu atau tembok, tekan-tekan sehingga debu tersebut melekat. Kemudian angkat tangan, tiup telapak tangan sehingga debu tersebut menipis, tapi tiup dengan cara berlainan arah dari sumber debu tersebut. Kemudian letakkan tangan kiri di atas tangan kanan seperti ini. Kemudian usap seperti ini. Kemudian tangan kiri dilanjutkan dengan tangan kiri seperti ini. Oke, selesai. Baik, saya akan menjelaskan tata cara mandi junub atau mandi wajib atau haid. Saya mempunyai dua niat, yaitu yang pertama secara umum yang berbunyi nawaitul gusla liraf'il hadasi akbari fardan lillahi ta'ala, secara umum. Yang kedua, nawaitul gusla liraf'il hadasi akbari mina haidi fardan lillahi ta'ala. Tapi yang sering saya gunakan jika saya mandi junub atau mandi sesudah haid, mandi wajib, yaitu yang secara umum yang berbunyi nawaitul gusla liraf'il akbari fardan lillahi ta'ala. Oke, saya akan memulai tata cara mandi junub atau mandi wajib, yaitu yang pertama, yang paling utama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berwudu, harus berwudu. Paling utama itu berwudu dan basmalah. Sesudah berwudu, kita ambil air dan menyiramkan di bagian kanan, harus kanan yang pertama. Harus ambil air, siram dari ujung atas sampai ujung bawah dengan membaca niat mandi junub, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardan lillahi ta'ala. Usahakan jika menyiram itu dengan baik, harus terkena celah-celah harus terkena semua di sini, celah ketiak maupun jari, celah di bagian sini dan celah di bagian jari jemari kaki, harus terkena semua. Kemudian kalau saya mandi wajibku itu 3 kali, menyiramnya dengan cara 3 kali dan 3 kali niat. Kalau saya itu siram, setiap menyiram harus membaca niat junub. Kalau saya begitu, harus membaca. Kemudian dilanjutkan dengan arah kanan, dari sini sampai di bawah. Yang saya jelaskan tadi yang dari kanan itu, ambil air, siram dengan baik, gosok-gosok, gosok, usap-usap agar semuanya terkena air. Semuanya harus terkena air.
dari ujung atas sampai ujung bawah, dari sela-sela sempit, dari sela-sela yang tersembunyi harus semuanya terkena air. Kemudian terkena air dengan cara 3 kali juga, 3 kali penyiraman dan 3 kali niat. Kalau cara saya 3 kali niat. Kemudian dilanjutkan dengan bagian kepala. Ambil air, siram, semua harus terkena rambut, dari pangkal rambut semuanya harus terkena, semuanya. Dari atas sini sampai ujung kaki harus terkena semuanya. Dari yang sela-sela tersembunyi harus terkena air dengan membaca niatnya juga 3 kali. Dengan 3 kali penyiraman dan 3 kali niat. Kemudian dilanjutkan dengan menyiram bagian kelamin. Harus dibersihkan, harus semuanya terkena air. Bersihkan dengan cara 3 kali penyiraman air dan 3 kali niat. Sesudah itu berwudu. Setelah berwudu, mandi junub kita selesai. Itulah tata cara mandi junub yang saya lakukan setiap sesudah haid. Nah itu, baik, saya akan menjelaskan tata cara berwudu. Itu yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah, yang paling utama itu membaca basmalah. Semua perbuatan harus dimulai dengan membaca basmalah. Perbuatan yang baik harus dimulai dengan basmalah. Semua perbuatan harus membaca basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan tangan. Ya, ambil air seperti ini. Nih. Bersihkan. Sela-sela, bersihkan dari sela-sela jari, semuanya harus terkena air wudhu. Semuanya harus terkena air wudhu. Sambil membaca doa, yaitu semoga tangan kananku ini mendapatkan atau sumber ilmu yang bermanfaat, dan semoga tanganku ini dijauhkan dari sifat maksiat, sifat yang buruk. Semoga selalu berbuat baik, selalu berbuat perbuatan yang bermanfaat. Kemudian setelah tangan dilanjutkan dengan mulut. Mulut ya, ambil air. Ini kalau yang mulut, ambil air. Kumur ya. Air kumur itu harus dibuang ke arah kiri, jangan ke arah kanan, harus kiri. Kalau kumur sambil membaca doa, yaitu semoga mulutku ini mengeluarkan kata-kata yang baik, selalu mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat, dan semoga selalu berzikir kepadamu. Semoga mulutku ini selalu berzikir kepadamu, selalu berbuat baik, jangan berbuat buruk. Semoga tidak berbuat buruk atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Setelah mulut itu hidung, dilanjutkan dengan hidungnya. Ambil air nih, kemudian bersihkan. Irup, airnya harus diirup, dimasukkan ke hidungnya, harus diirup sambil membersihkan, dan irup keluarkan sambil membersihkan lubang hidung, sambil berdoa, semoga hidungku ini bisa mencium surgamu. Kemudian dilanjutkan dengan wajah. Niatnya ya, ambil air dan berniat niat wudu, yaitu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Wudu ya, air bersihkan. Ambil air sini, bersihkan dengan merata wajah. Niatnya harus sambil berwudu ya. Usap dari telinga kanan sampai telinga kiri, harus terkait wajah kita yang dari batasan ini harus semuanya terkena air, harus. Sambil membaca, semoga wajahku ini dicerahkan, diputihkan,
seperti orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang beriman dalam surga. Itu doa saya kepada wajah saya, semoga putih dan atau cerah seperti orang-orang yang mukmin, yang orang-orang yang beriman, yang telah orang-orang yang masuk surga, yang orang-orang yang di dalam surga. Yaitu setelah wajah, lanjutkan dengan tangannya, ambil air begini, ambil air, kemudian hidupkan ya, selalu hidup air ini, bersihkan dari tangan ini, dari jari, ujung jari sampai siku itu harus, dan sela-selanya harus dibersihkan ya, harus terkena semuanya, harus terkena air wudhu. Dan dilanjutkan dengan tangan kiri, tapi sambil berdoa tangan kanan. Semoga tangan kananku ini adalah sumber ilmu yang bermanfaat. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jauhkan dari perbuatan maksiat, jauhkan dari sifat buruk. Harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia atau hewan, sesama ciptaanmu. Itu harus ya, kanan dan dilanjutkan dengan tangan kiri ya. Selalu seperti tadi, dari ujung sini sampai sini ya. Ini kemudian sambil berdoa, bahwa tangan kiriku ini selalu berbuat baik, jauhkan dari sifat maksiat. Setelah tangan itu rambut ya, ambil air, kemudian gini, dari ini ya, dari rambut depan sampai sini, dengan berdoa sambil berdoa. Semoga kulitku ini semoga kulitku terjauh dari api neraka. Jauhkanlah dari api neraka. Jauhkan. 3. Setelah rambut itu telinga ya, ambil air ini, ambil air, kemudian ini tangannya, jari itu dimasukkan ke telinga, baru jempol atau jari ibu ini di belakangnya, ini putar, ini harus sela-selanya harus terkena air ya, terkena air wudhu semuanya, dari sela-sela ini diputar seperti diputar ya, ini harus semuanya terkena air. Setelah itu sambil, jika kita membersihkan telinga itu sambil berdoa, semoga telingaku ini selalu mendengarkan nasihat, mendengarkan kata-kata yang bermanfaat, selalu mendengarkan kata-kata yang baik. Jangan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, jangan. Harus diamalkan. Semua yang didengarkan yang baik-baik atau nasihat yang baik-baik harus diamalkan. Kita berdoa seperti itu ya. Selanjutnya setelah telinga itu kaki ya, bersihkan seperti ini. Jari-jari juga ya, harus ingat itu, sela-sela jari harus bersihkan. Semuanya ini harus dibersihkan semua jari. Sambil berdoa, langkahkanlah kakiku dengan jalan yang benar. Jalanmu, langkahkanlah. Semua selalu berbuat baik. Langkahkanlah jalan yang benar, ke jalan yang benar, ke jalan surgamu. Jauhkanlah dari, setelah itu ya, kiri, setelah itu kiri. Jauhkanlah dari sifat yang buruk, langkah yang salah, jauhkanlah. Itu ya, setelah itu semuanya itu harus diawali dengan semua dari tangan, mulut, hidung, wajah, tangan ini jari sampai sini, rambut, telinga dan kaki, semuanya itu harus mulai dari kanan. Setelah melakukan wudhu dengan teratur, kemudian dilanjutkan dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alna mina ibadikas sholihin. Amin. Selesai.